Assalamualaikum, Bang Aziz Yanuar. Wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ustadz Ahmad Sugianto dan Ustadz Hanif ya. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Nah, ini kita ingin meng-cross check kembali ini ya. Kalau kita ngomongin pengadilan ini kan sebutannya sekarang macam-macam ya. Setelah pengadilan akhirat ada pengadilan dagelan. Nah ini nanti next ini ada pengadilan apa lagi ya ini? Ada istilah baru apa lagi nih ya? Dan kalau kita amati juga sebagaimana disampaikan oleh Bang Aziz Yanuar kan juga kenapa pengadilan KM 50 ini disebut dengan pengadilan dagelan ini kan? Apakah sudah ada sutradaranya atau bagaimana? Silakan Bang Aziz. Ya, mungkin nanti kita ini ya Ustadz Hanif lebih interaksinya lebih dialog ya supaya tidak monoton dan tidak membosankan kan. Jadi kenapa kita katakan ini dagelan gitu ya? Kita menduga dagelan lah seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama adalah bagaimana bisa gitu ya suatu peristiwa kejadian yang poinnya adalah terenggutnya 6 nyawa anak manusia, anak bangsa ya, itu diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme yang tidak dengan pengadilan hak asasi manusia ya, tidak masuk kategori tidak masuk kategori dalam pelanggaran HAM berat gitu. Padahal faktanya jelas, kejadiannya jelas ya. Kejadian apa itu? Tadi yang pertama terbunuhnya mereka 6 orang, yang kedua peristiwanya, Mas Hanif dan pemirsa sekalian serta Ustaz Slamet yang saya hormati. Peristiwanya adalah bagaimana 6 orang ini sedang mengawal gurunya, yaitu Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab pada waktu kejadian waktu dulu Desember 2020 yang lalu. Nah, mereka sedang mengawal, kemudian tidak ada pemberitahuan, informasi bahkan hingga keesokan harinya gitu. Tidak ada informasi keesokan hari sebelum zuhur ya. Kejadian sebelum zuhur, waktu itu sebelum zuhur itu tidak ada kepastian siapa pelakunya. Ya, siapa yang menguntit, memepet, kemudian provokasi, kemudian di jalan mengejar-ngejar, dan akhirnya hilang satu mobil itu isinya 6 orang syuhada. Gitu. Kemudian tidak sampai di situ saja, kejadiannya dini hari itu sekitar pukul 1 sampai pukul 3 dini hari kejadiannya itu sempat ada satu tempat lokasi kejadian ya, di mana mereka diturunkan dengan saksi-saksi yang di situ banyak ya. Nah, saksi-saksi yang sangat banyak, kemudian ada pengguna jalan, ada yang dagang di situ, ada sopir derek di situ gitu kan, di situ di kilometer 50. Nah, kemudian setelah kejadian itu tidak ada pemasangan garis polisi ya, tidak ada informasi yang disebarluaskan atau diinformasikan oleh pihak terkait sehubungan dengan hal itu pada saat itu ya. Jadi ada jangka waktu dari pukul 01 sampai 03 hingga pukul 01 sampai pukul 3 kurang lebih ya, hingga keesokan hari itu siang jam 12. Nah, ada apa itu gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang harus sebenarnya kita selesaikan dengan jujur, dengan adil, dan juga dengan tanpa rekayasa. Nah, bagaimana bisa kemudian peristiwa itu hanya melibatkan 3 orang, ya, 1 orang dikatakan meninggal, sisa 2. Kemudian selanjutnya saya mau katakan poin yang keempatnya itu mereka para pelakunya tidak ditahan. Sementara Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan kasus prokes ditahan.
Nah, sebenarnya hal-hal tersebut ini yang kami secara nalar masyarakat ya, kalau saya boleh katakan secara umum, saya bukan kuasa hukum gitu ya. Ini bagaimana kita bisa menerima hal tersebut gitu kan. Sedangkan satu nyawa saja itu luar biasa berharganya, ini 6 nyawa gitu kan. Nah, sudah begitu semua penyelesaiannya sepihak gitu kan. Harusnya maksud saya ini poin yang sebenarnya saya mau sampaikan di kesempatan yang mulia ini, di sore hari yang cerah ini, bahwa kalau memang ya sekarang ini kan sudah diakui bahwa memang ada keterlibatan dari penegak hukum atau pihak kepolisian dan yang mana saya nggak tahu yang lainnya itu melakukan hal tersebut terhadap Karnam Syuhada ini. Nah, maksud saya mereka juga punya kekuasaan, mereka juga punya kewenangan, ya sudah sedemikian rupa, ya waktu itu informasinya banyak yang diminta untuk menghapus video rekamannya pada saat kejadian di KM 50 pada saat penangkapan itu gitu kan. Nah, maksud saya kenapa tidak sekalian saja gitu loh. Artinya diakui bahwa memang peristiwa ini melibatkan siapa komandannya, siapa yang terlibat ada banyak. Terbuka saja, kan mereka juga punya kuasa. Kita juga nggak bisa apa-apa juga kan, gitu. Mereka memang kita ambil tindakan terukur begini segala macam. Nah, kita butuh sebenarnya satu-satu lah. Siapa para pelakunya yang terlibat di situ, siapa saja, gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah kalau memang mereka sudah ditembak, sudah dilakukan penghilangan nyawa paksa, unlawful killing gitu kan. Nah, akui saja memang ada akhirnya mereka kan di sini ada bekas tembakan kan. Jelas semuanya di sini hampir semuanya. Nah, apa yang terjadi? Cobalah jujur gitu loh, maksudnya terbuka gitu. Mumpung sedang berkuasa kan begitu kan, sedang memiliki kewenangan gitu. Nah, artinya tidak ada yang mau menindak juga kan, yang berhak menindak juga kan, orang mereka sendiri yang bersidang kan, gitu, yang melakukan penegakan hukum gitu kan. Maksud saya sekalian aja gitu kan, diakui apa yang terjadi, bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi, jujur apa adanya, sehingga pihak keluarga dan juga rekan-rekan yang serombongan dengan syuhada itu mengamini ya memang betul itu kejadian yang masuk akal. Seperti itu loh. Masyarakat juga menerima penjelasan yang masuk akal, tidak berubah-ubah. Hari ini senjata rakitan, besok senjatanya asing. Hari ini tembak menembak, habis itu tidak ada tembak menembak, habis itu macam-macam lah, berubah-ubah lah gitu lah maksud saya. Nah, maksud saya mumpung berkuasa, mumpung sedang ada kewenangan, ya udah dibuka aja gitu. Toh juga kita nggak bisa apa-apa. Apa Ustadz Slamet atau Ustadz Hanif mau nangkap, nggak bisa juga kan? Udah terjadi juga, akui saja gitu loh saya. Kalau memang udah zolim, ya akui gitu loh. Nah, mumpung lagi berkuasa. Karena kenapa? Kalau nanti pas tidak berkuasa terungkap, akan repot. Nah, mendingan sekarang udah selesai, ditutup gitu kan, dah. Itu enaknya kenapa? Ini yang saya terakhir saya mau sampaikan. Nanti syukur-syukur ada kebesaran hati dari mereka, gitu kan? Kebesaran hati dari para pelaku, para yang terlibat di sini semuanya, bahkan yang menyetujui, yang membuat opini, semuanya gitu. Nah, artinya selanjutnya kita harapkan ya minta kerelaan kepada keluarga, minta maaf, selesai. Gitu loh. Tadi makanya Pak Ustadz Slamet tadi mengatakan kan penyelesaian tidak dari pendekatan hukum saja. Betul, saya setuju dengan itu. Mari kita pakai pendekatan kemanusiaan, gitu kan. Beri kita sesuatu yang memang bisa diterima oleh akal sehat, gitu kan, yang fakta, jujur itu adanya di sanubari, di hati nurani kita. Kalau mereka jujur, seorang jujur, kita tahu nggak mungkin bohong kok, gitu kan. Nah, kalau berubah-ubah ya kita tahu lah, apalagi di situ kan penjelasannya kadang nggak masuk akal gitu kan, atau apa. Nah, itu maksud saya jangan seperti itu jadi terlihat aneh gitu kan. Nah, jujur apa adanya gitu kan, kemudian dibuka semuanya gitu kan, memang kita melakukan itu. Nah, setelah itu terserah kan mereka juga yang punya hukum. Mau dibebaskan, suka-suka aja gitu loh maksud saya. Nah, keluarga korban kami minta kerelaan, keridoan, minta maaf, minta ampun. Clear. Apa yang mau semuanya senang.
ya nggak? Maksud saya tuh juga 6 syuhada ini saya beritahu ya beberapa mimpi dari rekan-rekan para syuhada itu. Mereka itu ada yang ada rekan-rekan kita yang masih hidup tuh yang teman-teman korban yang di mobil lainnya ya gitu, maksudnya teman-teman syuhada itu yang dekat sama mereka itu bermimpi mereka sedang ada pelaminan, mereka sedang memberi pesan baik-baik saja, tenang saja, kita di sini senang semuanya. Masya Kita yang Allah. meyakini akhirat, percaya itu artinya mereka sudah senang di sana, kita nggak usah risaukan gitu loh. Justru kita nih yang di sini risaukan. Yang pertama adalah kita ada di pihak mana, itu aja. Ada di pihak mereka yang jahat atau di pihak kita yang benar gitu loh. Ada nggak kesempatan yang jahat ke yang benar? Ada, jujur, terbuka apa adanya, bicara gitu loh. Nah, setelah itu minta keredoan dan kerelaan. Semoga diampuni, diredoi, kita bisa menyusul mereka. Kan kalau salah begitu, selesai. Bukan langsung kita mau merekayasa, memfitnah. Percaya deh, itu akan menggali kubur kalian sendiri. Benar, seperti itu. Jadi maksud saya, kita minta kayak gitu. Jadi karena terpancing oleh Ustadz Slamet Sugianto, pendekatan selain non-yuridis, ada politik. Nah, saya pakai pendekatan kemanusiaan. Akui semuanya, buka semuanya, kemudian kalau besar hati minta keridoan, kerelaan, selesai gitu loh. Jadi tidak buang-buang anggaran, tidak buang-buang energi, kebodohan, buang-buang kebohongan gitu loh maksud saya, dengan ya itulah gitu maksud saya, nggak perlu kayak gitu-gitu. Itu ini dari kami ya gitu. Jangan kita lagi-lagi ditunjukkan pengadilan yang tidak menunjukkan keadilan. Setelah kasus Habib Rizik, kasus kerumunan Petamburan ya kemarin, kerumunan Megamendung, kita ditunjukkan gitu loh, perlihatkan ya. Menurut saya itu aib ya. Apa itu? Pengadilan tidak mewujudkan keadilan gitu loh. Ada kasus prokes sampai saat ini, Habib Hanif dan Habib Rizik masih ditahan kasus prokes ya, sidangnya masih kasasi di Mahkamah Agung. Kita lihat nantilah apakah keadilan itu masih ada untuk mewujudkan keadilan, pengadilan itu masih ada untuk mewujudkan keadilan, atau pengadilan lagi-lagi menghancurkan keadilan itu sendiri. Demikian Ustadz Hanif. Ya, baik, Bang Azanur. Ini menarik sekali ya. Kalau kita mengkaji pada, kira-kira ada fakta baru nggak dari rangkaian persidangan ini yang ditemukan oleh Bang Aziz Yanuar? Saya lihat dari media aja ya kemarin. Antara lain ada informasi dari yang menjaga. Kalau saya sebagai awam ya, dan juga sedikit banyak paham hukum, nggak tertarik tentu saja dapat penjelasan dari pihak pihak kepolisian. Kenapa? Ya mereka yang melakukan gitu loh. Pasti mereka kan berpihak kepada ini. Jauh dari rasa keadilan. Nah, menurut kami ya, kami menduga seperti itu. Nah, makanya kami dengar soal kesaksian dari masyarakat. Ada 2 kemarin yang jualan gitu kan di daerah situ. Kemudian yang supir derek yang derek gendong ya kalau saya nggak salah, yang bawa mobil naas itu informasinya tidak ada tembak menembak di situ. Kemudian juga tidak ada perlawanan di situ di KM 50 itu sendiri gitu kan. Gitu. Artinya itu sedikit banyak membantah berita atau opini atau pendapat atau informasi bahwa terjadi pertempuran hebat lah di KM 50 itu. Ada yang pakai pedang, gedor-gedor mobil atau apa segala macam. Saya dengar waktu dulu ya seperti itu ya. Saya nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak pernah diterangkan, tapi saya pernah mendengar seperti itu. Artinya memang saat kejadian naas itu memang kejadiannya ya seperti itu ya, tidak ada perlawanan dari para syuhada. Itu yang versi persidangan ya, yang saya ambil sedikit lah gitu dari media. Iya. Nah, ini tampaknya kalau kita dilihat dari sisi hukum ya, Bang Aziz ya. Ini kalau benar ya tadi Bang Aziz juga minta, sudahlah jujurlah padaku ya. Artinya kepada keluarga korban, kepada tentunya juga umat Islam kan gitu. Kita kan juga menunggu-nunggu kan gitu loh. Masa 6 orang menemukan pelaku dari kejadian ini ya, terkait dengan laskar yang meninggal 6 orang saja, ini kita kayak rumit gitu loh ya. Ini memang dibuat rumit
sengaja atau ada skenario Bang Aziz? Ya sekarang begini, tadi saya ulang lagi ya, bahwa kejadian itu kan malam dini hari itu. Sebenarnya kalau memang protapnya itu terjadi peristiwa pidana di situ kan, artinya ada perlawanan gitu kan, ada apa tembak menembak lah gitu kan. Nah sebenarnya dari ujung kita pengen tahu dulu deh, apa sih motivasinya ngikutin Habib? Kan begitu kan? Oh surveillance itu apa? Saya baca di Perkap ya, yang dikeluarkan Kapolri ya, saya lupa tahun berapa, itu mengenai observasi, itu ada loh bagaimana cara observasi, bukan mepet-mepet gitu seperti itu. Nah, kemudian kalau memang ada tindakan terukur dan tegas, tidak pernah ada announce dari pihak aparat penegak hukum baru mereka polisi, entah identitas, statement, Betul. pengumuman, itu bisa dilihat dari mana? Kan itu yang dikejar 2 mobil. Ada satu yang kejar-kejar, ada 2 mobil, ada Avanza dan Spin. Nah, yang Avanza itu bercerita kepada keluarga korban, pada kami, bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa mereka itu pihak kepolisian, baik dari identitas baju, seragam, mobil, kemudian mereka kami dari polisi, nggak pernah ada, gitu loh. Artinya kan ini orang jahat pikiran mereka, sampai bahkan semua ya di yang mengalami peristiwa itu sampai esokannya baru tahu siang hari bahwa itu kepolisian. Kalau misalnya itu nggak pernah diumumkan, kita sampai detik ini nggak pernah tahu, gitu. Jadi apa namanya itu. Kemudian yang kedua adalah di voice note. Kita udah berkali-kali katakan voice note itu alami, semua apa adanya di situ, menjelaskan ya memang apa namanya seperti itu kejadiannya, gitu kan. Artinya saya berulang-ulang katakan kalau misalnya memang ada apa namanya pendapat bahwa ada perlawanan dari pihak syuhada ataupun pihak laskar waktu itu, perlawanan fisik ya dengan senjata, apapun senjatanya, itu pasti sudah di-announce di situ, di voice itu kan. Ya namanya orang jahat gimana? Saya nih dipepet sama orang jahat, saya punya apa ulekan, pasti kan bilang lempar itu ulekannya gitu kan. Itu naluri, itu biasa gitu, udah pasti itu seperti itu. Itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak bawa apa-apa. Itu yang sedikit mau saya sampaikan sebagai perwakilan dari kuasa hukum keluarga korban ya, korban syuhada itu maksud saya. Jadi itu yang ini, tapi biarlah di opini di luar seperti apa, karena kan kita juga nggak punya kuasa dan wewenang untuk itu, seperti itu. Itu ya, 2 hal yang memang saya bisa sampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan. Ya oke. Nah ini sebentar saya coba menyapa dulu pemirsa. Silakan pemirsa boleh bertanya ya di kolom chat komentar baik yang YouTube maupun Zoom meeting. Ini mumpung ada Bang Azanwar ya. Jadi ini ada komentar Bang menarik sekali nih. Jadi ada dari akun Mentari Julian ya. Lawyernya keren, pandangannya ke akhirat. Barakallahu Mas Aziz. Nah, ini ternyata mendapat doa juga ini ya, luar biasa. Terima kasih ya pemirsa, Pak. Dan juga ini saya juga ingin cross check juga ke Pak Aziz. Sebenarnya ada juga pernyataan di kolom komentar YouTube juga ini. Kasus kejahatan lain paling hebat hilangkan barang bukti. Kalau kasus unlawful killing KM50 bukan cuma barang bukti yang dihilangkan, tapi TKP juga dihilangkan. Hebat ya. Nah, apakah juga demikian, Bang? Sampai TKP-nya juga hilang ya. Tadi Bang Aziz juga cuma cerita tadi ya, bahwa di situ nggak ada aksi penembakan dan sebagainya. Waktu itu saya lanjutkan tadi, maaf saya ada lupa tadi poin itu. Ya, jadi ketika KM50 itu jadi penangkapan, itu banyak masyarakat yang videoin, kemudian yang memfoto. Itu mereka disuruh hapus semuanya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Apa perlu seperti itu? Sedangkan misalnya kemarin di Cawang ada busway nabrak gitu kan. Itu banyak yang videoin dia, banyak yang ini. Ada yang suruh hapus. Apa urgensinya itu harus dihapus apa? Gitu. Kemudian selanjutnya tidak ada polis lain di situ dipasang. Oh, ini ada kejadian pidana tadi malam. Lalu dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang. Itu waktu yang lama loh. Itu kalau misalnya memang kita ikutilah misalnya pola pikirnya, ada perebutan senjata, ditembak segala macam, jam 4, jam 5, mungkin jam 6, jam 7 sudah ada kabar kan? Oh ini ditembak, ini segala macam, ini dia melakukan perlawanan, baru saja ini kejadiannya, ini di sini nih, mepet-mepetannya semua, ini di sini merebut senjatanya. Ini mana? Kita dengar sampai detik ini nggak ada.
Itu kemudian akhirnya tempat itu diratakan, maksudnya apa gitu kan, kita bertanya-tanya nih masyarakat nih. Kemudian setelah itu apa namanya, penjelasannya beda-beda ya, berubah-ubah lah gitu kan, penjelasannya berubah-ubah, kita bisa tahu sendiri lah, bisa dilihat di media penjelasan dari pihak kepolisian berubah-ubah. Kemudian juga ya tidak lazim gitu loh, sebagaimana tindak pidana umumnya kan. Kalau misalnya memang apa namanya ada tindak pidana kan, di situ harusnya cepat gitu kan. Kemudian ada investigasi terkait hal tersebut. Ini nggak ada, hilang senyap semuanya. Atau mobil sudah ada di Polda, informasinya waktu itu kan. Sampai sekarang kalau saya tidak salah masih. Ini ada apa gitu kan? Kenapa ditutup-tutupi sedemikian rupa? Nah maksud saya tadi makanya ayo kita terbuka saja gitu kan. Itu sih Mas.